Jabatan Kades diperpanjang 9 tahun dan itu akan dituangkan dalam rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Wow! Tadi saya baca ini. Saya tadi baca beritanya ini dan saya sendiri terkejut kalau 9 tahun itu. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tetap bersama kami pengacara kampung yang senantiasa ingin memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa paham hukum dan memahami kaidah-kaidah hukum, memahami aturan-aturan hukum di negara yang kita cintai ini, Indonesia. Nah, tadi saya baca di salah satu media online yang kredibel tentunya ya, bahwasanya Badan Legislasi DPR RI sepakat perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan bisa dipilih 2 kali. Jadi 18 tahun. Wow. Kalau sebelumnya kalau kita mengacu ke undang-undang sebelumnya ya, masa jabatan Kades di Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 bahwasanya di pasal 39 ayat 1 itu kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan, dan itu pun menurut saya pribadi angka yang lama ya. Idealnya 5 tahun menurut saya untuk membangun desa itu dengan skala desa ya. Apalagi ada ya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan, terutama inovasi-inovasi ya. Saya pikir angka 5 tahun itu sudah cukup. Nah, ini dengan adanya Undang-Undang 6 tahun 2014 jadi 6 tahun. Nah, ini 9 tahun, 9 tahun. 9 tahun itu udah SD kelas berapa itu kalau 9 tahun itu kalau anak-anak kan gitu kan. Nah, kesepakatan itu disampaikan dalam rapat panitia kerja penyusunan rancangan undang-undang RUU perubahan kedua. Ya pasti nanti ketika Badan Legislasi menyetujui itu akan digodok, dimasak dalam rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, itu apa alasannya? Saya pengen tahu apa alasannya kok sampai 9 tahun ya. 9 tahun ini kan ya itu tadi lama sekali. Nah, ini saya baca beritanya. Di Kompas, ini saya baca di Kompas. Masa jabatan Kades diperpanjang jadi 9 tahun. Ketua Badan Legislasi DPR untuk jaga stabilitas desa. Wah, untuk menjaga stabilitas desa. It's okay. Kita perlu tahu dong stabilitas desa yang dimaksud dari tinjauan mana saja itu. Tinjauan sosial kah? Tinjauan apa kita tidak tahu. Makanya kita baca ini. Yuk. Kompas.com, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih 2 kali. Yang artinya 18 tahun. Cuma kalau kemarin kan 6 tahun. Sebenarnya sama sih, cuma ini 2 kali. Tapi sekali menjabat langsung 9 tahun. Wow. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat panitia kerja Panja penyusunan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, kan betul kan? Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kades didasari atas pertimbangan untuk menjaga stabilitas desa. Ini saya penasaran ini.
Apa yang dimaksud dengan stabilitas desa itu? Kemudian stabilitas desa dalam kacamata apa kan gitu kan? Entah dalam ekonomi, tinjauan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, entah itu dalam tinjauan sosial, ya kan? Harus kita bedah itu. Menyangkut soal perpanjangan itu, satu pertimbangan, itu salah satu pertimbangannya, sahabat-sahabat, adalah stabilitas desa, katanya dalam siaran pers kemarin. Oke. Pernyataan tersebut Supratman menyampaikan usai mengikuti rapat panja RUU Desa di Komplek Parlemen kemarin. Dia menilai gesekan akibat pemilihan kepala desa Pilkades sering mengganggu stabilitas desa. Sering. Tapi menurut saya itu tidak bisa digeneralisasi ke semua desa. Karena yang terjadi gesekan itu kan antar pendukung yang fanatik kan gitu. Itu pengalaman dan fakta yang ada di desa-desa. Berdasarkan pengalaman saya melihat dan melakukan penelitian dari tinjauan itu. Memang betul terjadi gesekan itu akibat adanya Pilkades, tapi pendukung saja yang fanatik saja menurut saya, dan impact dari itu apakah akan berpengaruh kepada stabilitas desa. Ayo kita baca. Oke, ia mengungkapkan pihaknya tidak ingin terjadi gesekan antar masyarakat. Ya pastilah, sekelas Pilkades pastilah ada gesekan. Mengganggu stabilitas desa dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan. Nah, menurut saya ini domain yang berbeda. Adanya gesekan itu, menurut saya impact-nya tidak sampai kepada terhambatnya pembangunan. Karena itu domainnya desa. Ya, dan perangkat-perangkat atau instrumen yang ada di desa. Ada relevansinya dengan kesenjangan antara pendukung, menurut saya pribadi. Nah, untuk menjadi lokomotif ekonomi pertumbuhan kita ke depan, makanya stabilitas itu penting untuk dijaga. It's okay. Menurutnya, usulan masa jabatan Kades tidak mengalami perpanjangan. Oke, tidak mengalami perpanjangan ya. Secara hitungan dari Undang-Undang Desa yang saat ini berlaku, yakni masa jabatan Kades bisa sampai 18 tahun. Ya betul, tapi tetap aja panjang sekali menjabat, panjang walaupun itu dianggap 2 periode. Ini, kalau Undang-Undang Desa 6 tahun per periode, boleh 3 periode. Itu kan 18 tahun. Nah, sekarang diusulkan jadi 9 tahun. Hanya boleh 2 kali periode. Sama kan gitu kan. Cuma tetap dinamakan ini panjang. Kenapa? Walaupun 2 kali, tapi sekali dipilih 9 tahun. Lama sekali itu. Nah, bagaimana nanti jika ada pemuda-pemuda yang memiliki sumber daya manusia yang bagus, yang inovatif dan jenius, kan masih menunggu 9 tahun pada akhirnya. Tegeran lupa kan jenius itu katanya orang Madura kan gitu kan. Nah, terus ia menegaskan bahwa semua fraksi dalam rapat panja menyusun RUU Desa menyepakati semua fraksi itu perubahan masa jabatan Kades tersebut. Nah, ya, dia bilang di atas ini aja inkonsisten ini. Ini kan inkonsisten. Kalau Undang-Undang Desa 6 tahun itu tadi, menurutnya usulan masa jabatan Kades tidak mengalami perpanjangan. It's okay, tidak mengalami perpanjangan, tapi jabatannya panjang gitu. Ya pada jadi ya. Sama itu kan begitu kan. Nah, ia menegaskan bahwa semua fraksi dalam rapat penyusunan RUU Desa menyepakati perubahan masa jabatan Kades tersebut. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya berharap, kan ini kan sampai demo itu, kepala desa itu sampai demo ke Jakarta. Menurut saya pribadi, ya kan, jangan sampai ini dijadikan ajang branding politik atau golongan-golongan tertentu, yang artinya ketika salah satu atau perwakilan dari partai politik itu yang kencang, kemudian itu kencang menyuarakan ini, kemudian dijadikanlah ke rancangan undang-undang, dijadikan sebagai
bukan legitimasi ya, tapi dijadikan branding lah, bahwasanya fraksi ini nih yang mengusulkan, sehingga kepala desa kan semua se-Indonesia kan pasti mendukung ini, sehingga nanti adanya interest, bagaimana adanya feedback kan begitu. Oh iya, ini yang mendukung partai ini, yang kencang partai ini, harus kita dukung ini partai ini. Jangan sampai begitu, karena itu juga domain yang berbeda. Kan begitu kan. Kalau saya berharap pribadi, angka 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu 6 tahun itu sudah sangat cukup sekali untuk membangun desa. Tapi ini sahabat-sahabat perlu diketahui, jikalau nanti disahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, ya kita masyarakat bisa menilai. Kalau terjadi nanti pada pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang lainnya, ya sahabat-sahabat di Indonesia selama KTP-nya Indonesia bisa mengajukan menguji itu kan gitu. Bisa diuji itu undang-undang yang baru nanti ya, rancangan undang-undang nanti ketika disahkan menjadi undang-undang bisa diuji dengan cara apa? Bisa judicial review, ya kan? Begitu sahabat-sahabat. Ya, semoga kita terinspirasi dengan adanya ini, terinspirasi. Ayo kita baca, ayo kita cerdas, ayo kita senantiasa upgrade pengetahuan kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian sahabat-sahabat, ayo kita doakan terus kita doakan. Saya mengajak untuk mendoakan para pejabat-pejabat kita, penguasa di negeri ini, penegak-penegak hukumnya untuk senantiasa istiqamah on the track, berpegangan pada aturan hukum, dan yang terpenting mengedepankan kepentingan rakyat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq, nasiril haq bil haq, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله